السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wa syukurillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, diberikan umur, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kejadian kita harus mengambil pelajaran, karena apa yang terjadi, apapun bentuk terjadi, itu tidak terjadi kebetulan dan tidak terjadi sia-sia. Kita harus belajar, apalagi ujian yang kita hadapi, musibah yang kita hadapi, semuanya ada hikmah dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakini tidak ada yang buruk datang dari Allah. Walaupun takdir ada baik, ada buruk, tapi ternyata takdir buruk, di belakang keburukan ada banyak hikmah yang kita tidak tahu. Dan ujian yang kita hadapi menjadi sebabnya terampuni dosa kita. Ujian wasilah menggugurkan dosa, bahkan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Mungkin ada dosa yang sudah kita taubat, istighfar, insya Allah diampuni Allah. Tapi ada dosa yang kita lupa, kita tidak ingat. Dosa di masa muda kita, dosa mohon maaf di masa jahiliyah kita tidak ingat, sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Makanya salah satu wasilah supaya dosa itu diampuni, karena kita tidak tahu yang mana dan tidak ingat, supaya kita taubat, dan kita belum taubat dari dosa tersebut, Allah kirimkan ujian untuk gugurkan dosa itu. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan selamat milad yang ke-6 Majlis Ta'lim Khairun Nisa. Ya, Masya Allah. Tahu nggak artinya Khairun Nisa? Apa? Oh, Masya Allah, baik-baik wanita. Mudah-mudahan baik hati, baik akhlaknya, dan insya Allah mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang perjuangan kaum wanita di dalam Islam itu sangat luar biasa. Salah satu sebab suksesnya dakwah Nabi Muhammad adalah dukungan Siti Khadijah. Kalau bukan dukungan Siti Khadijah, Rasul tidak bisa lanjut dakwah. Harta Siti Khadijah dihabiskan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk dakwahnya. Siti Khadijah pertama wanita yang mendampingi Rasulullah SAW ketika dicaci maki oleh Quraisy. Siti Khadijah pertama wanita yang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah pertama yang telah menurbangkan hartanya, waktunya, tenaganya untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah SAW
habis meninggal Siti Khadijah, tahun itu disebutkan tahun kesedihan karena sangat melukai hati Nabi Muhammad SAW. Istri yang berjuang, istri yang begitu rela dan ikhlas, istri yang menghabiskan hartanya untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Islam. Sampai 2 tahun Rasulullah SAW tidak menikah sesudah wafat Siti Khadijah. 2 tahun sendirian Nabi Muhammad SAW. Habis 2 tahun baru nikah sama Siti Saudah, seorang wanita berusia 80 tahun. Sedangkan Rasulullah SAW di waktu itu masih 52 tahun. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan perjuangan Siti Khadijah. Selalu Rasulullah SAW sebutkan, bahkan kalau ada kawan-kawannya Siti Khadijah, teman-temannya Siti Khadijah, Rasul suka sambut. Berkali-kali keluarga atau teman, ini bukan keluarga tapi teman, sahabat Siti Khadijah, ketika mereka datang Rasulullah SAW berdiri menyambut mereka. Siti Aisyah cemburu. Walaupun Siti Khadijah sudah lama meninggal dunia, tapi masih ada perasaan cemburu Siti Aisyah terhadap Siti Khadijah. Kira-kira gimana kalau Siti Khadijah masih hidup? Gimana perasaan Siti Aisyah? Sambil Siti Aisyah pernah berkata, ini siapa kok mereka begitu luar biasa perhatian kamu sama mereka? Kata Rasulullah SAW, ini Suwaihibatu Khadijah, teman-teman Siti Khadijah. Ada satu kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Khadijah sedang bermasrah, senang-senang, bercanda. Datang malaikat Jibril menyampaikan pesan-pesan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril habis menyampaikan pesannya, malaikat Jibril tanya, itulah Siti Khadijah? Kata Rasulullah, ya, itu Khadijah, istriku. Kata malaikat Jibril, sampaikan salam ta'zim dari aku untuk Khadijah. Masya Allah. Malaikat Jibril titip salam untuk Siti Khadijah. Berarti Siti Khadijah terkenal dong, dikenal di langit. Sambil malaikat Jibril berkenan titip salam. Rasul sampaikan kepada Siti Khadijah, ada salam dari malaikat Jibril. Siti Khadijah menangis. Malaikat Jibril kenal aku? Dia nangis. Kembali Rasul bertemu malaikat Jibril, ada lagi berita yang lebih dahsyat. Ya Rasulullah, sampaikan salam cinta dari Allah untuk Khadijah. Rasulullah SAW pun ikut menangis. Istrinya mendapatkan perhatian, mendapatkan salam khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada Siti Khadijah, ya Khadijah, ada salam untukmu dari Allah. Bukan hanya salam, tapi ada berita gembira untukmu. Wa basyirha bi baitin fil jannah la nasaba fihi wala sakhab. Kasih tahu Khadijah, Allah telah menyediakan rumah di dalam surga. Tidak ada lagi bisikan kecapian dan fitnah dan tantangan. Tempat istirahatnya dan kebahagiaan selama-lamanya untuk Khadijah.
radhiyallahu anha. Betapa mulianya kaum wanita. Kemuliaan Siti Khadijah sebenarnya bukan karena dia istri Rasul, tetapi berjuangannya di mata Allah karena dia memperjuangkan agama Allah. Dia menjadi wanita yang salihah lillahi ta'ala dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi wanita yang ikhlas, murah tangannya, selalu suka berbagi, selalu lembut dan kalimatnya indah, selalu mendampingi dan setia bersama suaminya. Bersabarannya, berjuangannya tidak pernah membatahi semangat suaminya, justru mendorong suaminya untuk melanjutkan dakwah. Berkali-kali Rasulullah SAW curhat sama Khadijah, "Ya Khadijah, saya membawa kebaikan untuk kaumku, malah kaumku memfitnahi aku. Ya Khadijah, saya membawa la ilaha illallah, malah kalian mereka mengusir aku dari kampungku. Ya Khadijah, saya sudah mendoakan yang terbaik, tapi justru mereka malah melemparkan aku sampai aku berdarah." Apa kata Siti Khadijah? "Bersabarlah. Tidak akan sia-sia berjuanganmu, wahai Muhammad. Dan saya yakin Allah tidak akan membiarkanmu sia-sia. Bersabarlah, wahai suamiku. Teruskan dakwahmu, teruskan berjuanganmu. Itulah yang disebutkan istri yang salihah." Makanya tidak mudah mendapatkan posisi kemuliaan di sisi Allah karena berjuangan untuk agama. Islam sangat memberikan perhatian di kaum wanita. Sebelum Islam, kaum wanita itu tidak punya harga, tidak dinilai, tidak dihormati. Bahkan budaya Quraisy ketika mendapatkan keturunan wanita perempuan dibunuh masih hidup, dikuburkan dalam kondisi hidup masih anak-anak. Kenapa? Karena menurut Quraisy adanya keturunan perempuan memalukan. Sampai ada berita Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika sering kadang-kadang dia menangis sendiri dan ditanya, "Kenapa engkau nangis?" Dia jawab, "Saya ingat di masa jahiliyah membunuh anakku sendiri. Saya kuburkan anakku sendiri." Tahu enggak cerita itu? Belum pernah ya? Pernah dengar enggak? Sayyidina Umar Khattab mengkuburkan anaknya sendiri di masa hidup. Sampai dia gali tanahnya. Gara-gara gali tanahnya, debu dan pasir dari tanah kenanya jenggotnya Sayyidina Umar sama rambut kepalanya. Datang anaknya membersihkan wajahnya dan jenggotnya dari pasir. Dan anaknya tidak tahu mau dikuburkan. Pernah dengar cerita itu? Hah? Ada yang pernah, ada yang belum? Yang pernah angkat tangan. Angkat tangan. Banyak yang belum. Alhamdulillah kalau belum. Karena cerita itu palsu. Tidak sahih. Dan ini sering disebarkan oleh kalangan yang tertentu supaya kita menimbulkan perasaan benci Sayyidina Umar. Dan ini riwayat tidak ada sanadnya yang sahih, palsu. Tapi selain kejadian ini, memang budaya di Quraisy suka membunuh anaknya di masa hidup. Masih hidup tapi dibunuh, dikuburkan hidup-hidup. Datang Islam justru sebaliknya memuliakan wanita dan memuliakan keluarga yang memiliki keturunan perempuan. Ada seorang datang kepada saya.
Doakan Syekh mendapatkan keturunan anak. Emang belum? Udah sebenarnya. Terus kenapa minta lagi? Tidak semua anakku perempuan, saya mau laki-laki. Kenapa maunya laki-laki? Kan perempuan lebih mulia. Nah, kayaknya kalau belum ada anak laki-laki, kayaknya belum sempurna ke? Saya bilang justru memiliki anak perempuan terjamin untuk orang tuanya selamat dari siksa neraka Jahannam. Anak laki belum tentu menjaminkan selamat dari siksa neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu bintan aw bintaini aw thalatha." Sampai 3. Farabbahunna wa ahsana ilayhinna wa ahsana ilayhinna wa at'amahunna wa kasahunna thumma zawwajahunna. Dia memelihara, dia menjaga, dia membesarkan, dia memberi makan yang halal, dia memberikan pakaian yang baik, dan dia mendidik mereka sampai dewasa, dan dia menikahkan. Kunna lahu hijaban minan nar. Mereka akan jadi hijab yang menghalangi kita masuk neraka. Punya anak laki alhamdulillah, punya anak perempuan apa lagi? Begitu Islam memperhatikan posisi wanita, karena di zaman jahiliyah wanita itu tidak punya nilai. Bahkan di masa haid perempuan diusir dari rumah, dikeluarkan dari rumah. Ada satu rumah ditempati wanita itu karena rumah ini hanya tempat buang sampah. Karena dianggap di saat dia di saat dia haid, dianggap dia najis dan tidak boleh diam di rumah, harus diusir. Sampai selesai masa haidnya baru boleh balik ke rumahnya. Begitu berlaku zaman jahiliyah terhadap wanita. Datang Islam, Rasulullah SAW masih memeluk istrinya walaupun di masa haidnya. Rasulullah SAW mengajarkan mandi bareng sama istrinya, sambil bermain-main air bersama istrinya di kamar mandi. Wih, asik ya. Pernah nggak mandi bareng sama suami? Alhamdulillah. Sering-sering ya. Sering-sering. Gak apa-apa, jangan sering-sering. Paling tidak niatnya meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Siti Aisyah ketika ada pelatihan di dalam Masjid Nabawi oleh Al-Ahbash. Mereka latihan pedang di dalam masjid. Ternyata zaman Nabi Muhammad, masjid tempat salat, masjid sekolah, masjid tempat latihan, masjid majlis masywarah, masjid semua masjid. Dan Siti Aisyah, Rasulullah SAW berdiri di depan pintu sedang melihat dan menonton aktivitas latihan di dalam masjid. Siti Aisyah di belakang pintu, penutup pintu hanya sebuah kain. Dan Siti Aisyah bisikin, mau melihat. Rasulullah SAW mau nonton? Ya, sini. Tapi Siti Aisyah, dia menonton tapi menaruh wajahnya di atas pahunya Nabi Muhammad SAW. Bukan dia datang dari sampingnya, tapi dia sambil sandar di atas bahunya Nabi SAW, sambil melihat, sambil bibirnya menyentuh bibirnya Nabi Muhammad SAW dan menonton. Sambil Rasulullah SAW bertanya beberapa kemudian waktu, sudah puas? Kata, belum, mau nonton lagi. Rasul biarkan nonton. Dan ya lagi, udah puas? Belum, mau nonton lagi. Apa kata Siti Aisyah? Sebenarnya saya dari tadi sudah puas menontonnya, tapi saya ingin menunjukkan betapa Nabi Muhammad mencintai aku.
Sudah cukup. Cukup deh. Kelamaan kau nonton. Sudah cukup, sana. Beda akhlak ya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang termulia akhlaknya khairukum li ahli. Yang termulia akhlaknya laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang termulia akhlaknya terhadap istriku. Rasulullah SAW di malam hari keluar dari rumah. Malam. Siti Aisyah terbangun melihat Rasul keluar. Rasul SAW keluar jalan lumayan jauh. Siti Aisyah diikuti dari belakang. Ini malam-malam. Dia ikuti. Kemana dia ini Rasulullah? Kemana suamiku malam-malam? Diikuti. Sampai lewat Baqi'. Yang sudah ke Madinah kan ada Baqi', makam-makam orang Madinah. Sampai ke sana ke belakang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Cuman hanya buang air besar. Karena dulu di Madinah, di zaman Nabi Muhammad, kalau buang air besar, pergi jauh, pergi. Karena di rumah tidak ada tempat buangan air besar. Di rumah hanya buat wudu, mandi dan buang air kecil. Rasulullah SAW kembali, Siti Aisyah pun putar dan segera pulang. Rasul bercepat langkahnya, Siti Aisyah juga bercepat langkahnya. Rasulullah SAW lebih cepat lagi, Siti Aisyah lari. Sampai masuk ke rumah. Rasulullah SAW masuk ke rumah, mendengar suara Siti Aisyah. Rasulullah SAW berbaring di sampingnya sambil menaruh tangan di atas dadahnya. Tenang, tenang istriku, saya tidak kemana-mana. Cuma buang air besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wajar wanita cemburu. Wajar. Jangan kita bersikap keras ketika ada wanita cemburu. Karena saking cinta kepada suaminya. Cemburu. Sambil Rasulullah SAW mengetahui perasaan Siti Aisyah, walaupun wanita yang mulia, istri Nabi Muhammad, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi tetap cemburu, sama dengan wanita yang lain. Dan cemburu adalah sifat wanita. Jangan dimatikan sifat itu. Karakternya wanita cemburu. Kalau ada wanita tidak cemburu, mohon maaf, wanita sakit. Tetapi mohon jangan berlebihan cemburu. Berlebihan cemburu yang membuat kita curigai suaminya, mencurigakan suaminya, mau lihat HP-nya, isinya apa, berhubungan sama siapa, telepon siapa. Jangan berlebihan, harus percaya. Jangan memberikan syaitan kesempatan membisiki hal-hal yang tidak baik. Kalau ada hal yang tidak baik di suamimu, akan Allah bongkarkannya. Jangan khawatir. Kita harus bermuamalah dengan suami karena Allah. Lakukan yang baik. Kalau dia balas yang baik, alhamdulillah. Kalau dia belum balas yang baik, kita tetap baik karena Allah, bukan karena suami. Belajar segala sesuatu dijadikan karena Allah. Dan bapak-bapak yang ada mungkin yang mendengar, bersabarlah terhadap rasa cemburu istri. Sabar. Dulu saya ingat pertama kali saya aktifkan Instagram. Pengikut banyak. Saya juga pula ikut
Banyak orang minta, tolong follow back saya dong, follow back saya. Kan permintaan, saya tidak sengaja, udah saya ikuti. Ternyata semua yang meminta follow back adalah juga perempuan. Saya tidak pernah melihat profilnya, apa isinya. Cuman karena permintaan saya usahakan menenangkan hati jamaah. Istri saya pernah lihat HP-nya. Saya kan di HP tidak ada password. Selalu 24 jam kebuka. Saya tidur, saya tidak pernah simpan HP-nya di bawah bantal atau saya sembunyikan, tidak. Saya taruh di kamar beda dari kamar tidur. Supaya kapan saja istri buka aja, tidak apa-apa. Supaya dia lihat sendiri, baca betapa banyak saya digoda. Sampai ada kiriman, Syekh, saya tahu sudah punya istri, saya setia menjadi istri kedua. Kalau Syekh punya istri dua, saya setia jadi istri ketiga. Saya tidak balas. Saya tidak pernah balas hal-hal yang saya, kalau orang tanya agama, saya jawab. Yang tidak terkait agama, saya tidak jawab. Maaf Syekh, umurnya berapa? Saya tidak jawab. Punya anak berapa? Saya tidak jawab. Urusan keluarga saya tidak pernah jawab. Melayani. Istri saya melihat saya mengikuti hampir 28.000 yang saya sudah follow back. Istri saya lihat, kok sini ini semua perempuan sih? Saya diam aja. Kenapa kamu ikutin? Tidak, saya tidak ikutin. Cuma saya nurutin permintaan. Mereka minta, saya nurut. Untuk menenangkan hati. Enggak, saya tidak terima. Terus mau ngapain? Saya mau hapus. Ya, terserah, boleh. Hapus. Saya duduk sambil minum teh. Dari habis Isya sampai kurang lebih jam 10. Dia tolak. Hampir 2 jam. Saya diamin aja. Begitu selesai, dia taruh HP-nya. Saya bilang, mana tanganmu? Saya bijitin dong. Pasti sudah capek. Sudah sayang, tenang. Ya, udah. Terus ada pesan lagi, jangan full back lagi. Siap. Mau nggak saya tinggalkan HP? Saya tidak mau megang HP. Kalau membuat kamu lebih tenang hatinya, tidak apa-apa. Saya ikhlas tidak megang HP. Gara-gara itu sudah sekian lama saya tinggalkan HP. Gimana saya hubungi kamu? Ajudan saya. Yang pendamping saya, kalau saya kemana-mana, telepon aja dia. Sudah. Habis itu saya dah megang HP. Baru saya sebelum kejadian ini, pas kejadian tusukan ini, terpaksa saya aktifkan HP lagi untuk menenangkan keluarga. Karena banyak luar biasa kami dapat perhatian dari guru, ulama, sampai ke negeri Arab. Saya pun kaget. Ulama kiriman doa dari mana-mana, yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal. Sampai berita tusukan itu masuk TV Al Jazeera, BBC Arab, CNN Arab, macam semua berita. Sosial media di Arab heboh berhari-hari. Saya tidak pernah minta. Tapi subhanallah, ada hikmah dari tusukan itu. Dan selalu saya pandangi ujian, apapun ujian yang saya hadapi, saya langsung ingat ujian Nabi Muhammad SAW. Dibandingkan ujian saya dengan Nabi Muhammad, masih lebih berat dan besar ujiannya adalah Nabi Muhammad. Saya cuma ditusuk, darah yang keluar sedikit. Mungkin karena darah yang keluar tidak nampak karena saya waktu itu pakai baju hitam, jadi tak kelihatan. Padahal tusukannya cukup dalam. Begitu saya berdiri, ada pisau.
Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lepas pakai tangan kiri. Dan ucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahalaku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Itu selalu doa. Orang berbicara baik-baik, saya tidak peduli. Orang berbicara buruk-buruk terhadap saya juga tidak peduli. Yang saya pedulikan apa kata Allah. Allah ridha, alhamdulillah. Allah belum ridha, saya perbaiki diri. Kalau kataan manusia, saya tidak pernah mencari apa kata manusia. Karena manusia hari ini memuji, besok manusia yang sama menjatuhkan. Hari ini manusia senang, besok manusia yang sama tidak senang. Manusia suka berubah. Kalau Allah tidak pernah berubah. Kalau Allah ridha, insya Allah selama-lamanya ridha. Makanya Bapak Ibu dan Ibu khususnya, kalau lagi berjuang, jangan mencari nilai manusia. Ibu berbuat baik, pasti ada yang difitnah. Diberitakan berita yang tidak benar. Padahal niat ibu baik, perbuatannya baik. Kenapa kok dinilai buruk? Sampai ada, saya tahu itu ibu tidak ikhlas. Saya tahu ibu itu tidak benar, saya tahu. Gitu ada orang bicara begitu. Tidak usah dengar. Tidak usah dengar. Kalau ada orang pun membawakan berita, ada ibu fulana menceritakan kejelekan kita, tidak usah dengar. Kenapa tidak usah dengar? Supaya tidak simpan di hati. Jangan ambil hati. Kalau ada orang mau menjelekkan, berkata-kata, oh maaf bu, kalau ibu datang silaturahim silahkan. Kalau ibu membawakan cerita orang lain, saya tidak mau tahu. Lebih baik saya bodoh dalam hal itu daripada saya tahu. Buat apa? Supaya saya jaga hati saya. Saya tidak mau bertemu ibu itu nanti malah jadi resah di hati. Saya ingin jadi hati bersih sama semua orang. Yang baik sama saya maupun tidak baik, saya tidak memperdulikan. Yang hanya saya perdulikan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip kita, lakukan yang baik, walaupun orang itu tidak melakukan yang baik sama kita. Surah An-Nur. Ada enggak Quran terjemahan? Surat An-Nur, atau dari HP yang menyimpan Quran di HP-nya, buka surat An-Nur ayat 22. Tak ada yang bawa Quran. Surat An-Nur ayat, coba maaf, 22. 22. Ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم Wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Bisa nggak baca terjemahannya? Ada nggak mic lagi? Ada satu mic lagi atau cuma satu ya? Ada, boleh? Dibaca pelan-pelan. Dibaca pelan-pelan. Ini ayat ada asbabun nuzulnya. Nanti saya cerita apa asbabun nuzulnya, apa sebab turunnya ayat ini. Silahkan Bu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan
kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka akan memberi kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Maaf sekali lagi, tapi pelan-pelan ya. Kita lebih rileks ya, lebih rileks. Tolong ibu-ibu, ini penting banget. Ini terkait dengan kasus bagaimana sikap kita terhadap orang yang buruk sama kita, terhadap orang yang menzalimi kita. Apa yang harus kita lakukan? Coba. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Sambil bersumpah, saya tidak akan bantu dia lagi. Saya tidak akan mau kasih dia lagi. Saya tidak mau sedekah untuk dia lagi. Terus? Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Daripada bersumpah tidak memberi apa-apa untuk mereka, lebih baik kata Allah, maafkanlah. Terus? Apakah kamu? Maafkan, maaf tadi ulang kalimatnya. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Berlapang dada. Maaf dan berlapang dada. Terus? Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Mau enggak kamu diampuni Allah? Maafkanlah mereka. Kalau belum maafkan berarti kamu tidak mau diampuni Allah. Terus? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa cerita terkait ayat ini? Ini surah atau ayat ini turunnya menjadi teguran terhadap orang yang suka melakukan kebaikan. Tapi karena ada sebuah berita dan fitnah, dia berhenti melanjutkan kebaikan tersebut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ayat ini sebenarnya satu paket dengan ayat 11 sampai 22. Surat An-Nur tadi, dari ayat 11 sampai 22 itu satu paket. Kenapa? Karena di situ cerita dan fitnah selingkuh Siti Aisyah. Mulai dari ayat 11, Allah ceritakan sebenarnya cerita itu apa. Menjadi ujian untuk Rasulullah dan ujian untuk istri Rasulullah SAW. Tapi Siti Aisyah luar biasa kuat sabar. Walaupun beredar berita di kota Madinah, Siti Aisyah selingkuh. Fitnah, fitnah besar, fitnah keji. Tapi Siti Aisyah sabar. Habis Allah turunkan, sambil waktu itu wahyu Allah hentikan. Tidak turun langsung di saat menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Menjadi ujian. Dan Siti Aisyah mengharap, kapan turunnya ayat dari Allah yang membebaskan aku dari fitnah ini? Allah tunda turunnya wahyu. Sambil Nabi Muhammad pun meninggalkan istrinya, meninggalkan rumahnya. Sambil tidak pernah berjakab-jakab berbicara sama istrinya. Tambah berat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baru ketika Allah turunkan ayatnya di surat An-Nur ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Maaf, bisa bacakan terjemahan ayat 11? Nanti bapak ibu-ibu di rumah itu menjadi PR. Dari ayat 11 sampai 22 surat An-Nur itu satu paket. Mulai asal ceritanya sampai ujung ceritanya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Yang membawa berita bohong, apa berita bohong? Fitnah, dikatakan Siti Aisyah selingkuh. Allah berikan, Allah turunkan. Dan Allah jelaskan di sini, apakah terjadi itu baik atau buruk? Coba. Maaf, ulang, Inna. Sesungguhnya
Orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Artinya dari orang Islam juga, bukan orang kafir. Orang Islam. Terus? Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Subhanallah. Orang sebarkan fitnah, tapi kata Allah itu bukan buruk bagimu, tapi justru baik untukmu. Tapi kita tidak, mungkin nampaknya buruk, tapi di balik keburukan ada banyak kebaikan. Terus? Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Yang mereka kerjakan fitnah, menyebarkan fitnah, siapa yang membalas keburukan mereka? Allah. Kamu tidak usah khawatir, tidak usah stres, tidak usah bersikap buruk. Allah yang akan balas. Selama kamu masih dizalimi, jangan takut. Allah bersama orang yang dizalimi. Bahkan Allah bersumpah, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Demi kekuasaanku, demi keagunganku, kata Allah, saya akan menolong orang yang dizalimi walaupun di waktu yang ditentukan, sampai ke waktu yang ditentukan oleh Allah. Orang yang dizalimi tidak mungkin Allah biarkan begitu sia-sia. Bahkan doa orang yang dizalimi sangat dijamin makbul. Terus? Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Allah sudah bereskan urusan. Yang penting kita sabar. Jangan bersikap buruk, jangan amarahan, jangan terpancing emosi, biar Allah yang balas dosa dan perbuatan mereka. Sayyidina Abu Bakar terhadap cerita, ini kan yang terjadi fitnah terhadap anaknya. Siti Aisyah kan anak Sayyidina Abu Bakar kan? Betapa kira-kira Sayyidina Abu Bakar sakit enggak hatinya? Pasti sakit, manusiawi, wajar. Bisa ku anakku, istri Nabi Muhammad, Nabi yang termulia, kok bisa jadi begitu? Berat ujiannya. Begitu sudah terbongkar hakikat di balik cerita ini, begitu Allah turunkan ayat dari 11 sampai 22, salah satu yang menyebarkan fitnah adalah orang Islam, sahabat Rasul bernama Mistah. Namanya Mistah. Mistah ini termasuk terjumus dalam fitnah ini dan ikut menyebarkan ke cerita sana sini. Ketika sudah Allah turunkan kebebasan dan keselamatan Siti Aisyah dari fitnah ini, Mistah datang minta maaf. Mistah orang miskin, orang susah. Sebelum kejadian fitnah ini, selalu dibantu Sayyidina Abu Bakar. Yang bantu urusan rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Yang memberi nafkah Sayyidina Abu Bakar. Yang kasih zakat Sayyidina Abu Bakar. Apa kebutuhan dia ditutupi sama Sayyidina Abu Bakar. Semuanya Sayyidina Abu Bakar. Begitu kejadian ini, sakit enggak Sayyidina Abu Bakar? Kok selama ini saya bantu, kok malah jadi fitnah? Fitnahin anakku. Sayyidina Abu Bakar berhenti, tidak kasih sumbangan lagi, tidak kasih bantuan lagi. Allah turunkan ayat. Mengapa? Menjadi teguran untuk Sayyidina Abu Bakar dan orang lain. Terus? Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan Allah ajarkan apapun berita yang terjadi, bersangka baik, jangan bersangka buruk. Jangan bersangka buruk. Pasti ujian dari Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Terima dengan lapang dada, terima dengan senyum, dan ucapkan Alhamdulillah, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Maaf, ulang lagi ayat yang terakhir 22. Karena saya tidak akan bahas ini terlalu panjang, tapi jadi PR untuk ibu-ibu nanti di rumah. Ini satu paket, ayat 11 sampai 22 surat An-Nur.
Tapi saya kasih intinya. Bagaimana sikap kita? Maaf, ulang lagi yang dua-dua. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu. Sayyidina Abu Bakar kaya, Misbah miskin. Sayyidina Abu Bakar suka selalu bantu dia. Dalam kejadian ini Sayyidina Abu Bakar menahan, tidak bantu dia lagi. Terus, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ketika turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar sadar. Dan kelebihan Sayyidina Abu Bakar ketika turunnya ayat, segera sami'na wa ata'na. Selalu dia patuh apa kata Allah. Walaupun tersakiti hatinya terhadap fitnah ini, yang keji ini, tetap Sayyidina Abu Bakar menunjukkan patuhi perintah Allah. Dia merasa ini teguran dari Allah untuk aku, karena Sayyidina Abu Bakar berhenti tidak bantu dia lagi, karena orang itu menyebabkan beribaran fitnah. Makanya Allah menurunkan, berhendaklah memaafkan dan berlapang dada. Terus, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Apakah kamu ingin enggak diampuni Allah? Ketika turun ayat ini, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku ingin diampuni Allah, sampai dia nangis. Aku ingin diampuni Allah. Aku ingin diampuni Allah. Kemudian dia datang kepada Misbah dan dia peluk Misbah dan dia berkata, saya maafkanmu. Dan habis itu Abu Bakar Siddiq masih terus memberikan sumbangan dan bantuan untuk dia lagi. Karena dia ingin, bukan demi Misbah, tapi demi janji Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi walaupun kejadian ini dimaafkan, diikhlaskan, tetap berjalan hukum Islam terhadap Misbah dicampur. Dan Rasulullah SAW, karena ini kait fitnah terhadap seorang wanita yang memiliki kehormatan. Makanya di dalam Islam, kalau ada orang menyebarkan fitnah seorang wanita selingkuh atau seorang wanita berlaku zina dan dia tidak punya bukti, di dalam Islam harus dihukum, wajib dihukum orang itu. Supaya apa? Jangan lidah kita sembarangan berbicara fitnah terhadap wanita yang mulia. Islam menghukumkan orang itu yang tidak punya bukti dan saksi minimal 4 saksi. 4 saksi. Ketika mereka tidak punya bukti dan saksi, di pandangan Islam wajib dihukum, campur sampai 80 kali. Dicampur supaya jangan kamu lagi bikin fitnah. Walaupun juga begitu Islam memperhatikan. Mohon maaf, kalau orang itu, ada orang betul-betul melihat wanita selingkuh. Dia lihat, tapi dia tidak bisa buktikan. Hanya buktinya mata melihat. Tapi dia ada bukti yang lain. Dan tidak ada saksi yang lain. Di dalam Islam, lebih baik dianjurkan, kamu diamkan. Diamkan dan tutupi. Kalau kamu berani sebarkan fitnah tanpa ada bukti dan saksi, bakal kamu dicampur. Berarti Islam itu apa? Islam melarang kita menyebarkan fitnah, walaupun fitnah itu betul, walaupun fitnah itu benar, supaya kita saling menjaga dan saling menutupi aib kita. Jangan sedikit-sedikit lihat fitnah, sebarin. Sedikit fitnah, disebarin. Tanpa kita memastikan fitnah dan ada saksinya. Misbah, walaupun dimaafkan oleh Rasulullah, walaupun dimaafkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan terus memberikan bantuannya, melanjutkan sedekahnya dan bantuannya untuk dia, tapi tetap di pandangan Islam wajib dihukum. Supaya apa? Menjadi pelajaran. Jangan terjadi beribaran fitnah lagi di tengah kita. Faham ibu-ibu? Jadi jangan dikaitkan orang kata ikhlas sama menyebarkan, atau ikhlas sama apa, memaafkan sama dihukum.
Kemarin banyak media-media datang. Katanya Syekh memaafkan berlaku. Ya, saya maafkan. Tapi hukum tetap jalan. Supaya apa? Menjadi pelajaran. Kata maaf beda sama urusan hukum. Urusan hukum tetap dijalankan. Dan secara adil, supaya terasa negeri kita adil dan aman, orang yang salah wajib dihukum. Jadi tidak boleh dikaitkan pemaaf sama masalah hukum. Dan hukum tetap jalan, pemaafannya tetap jalan. Faham, Bu? Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Bisa nggak terbayang cerita ini? Ya Allah, Sayyidina Abu Bakar yang namanya orang-orang yang termulia akhlaknya sesudah Nabi Muhammad SAW, bisa dia merasa sakit hati. Manusiawi. Makanya kita pula kalau ada perasaan sakit hati itu wajar. Tapi jangan gara-gara sakit hati kita menzalimi orang lain. Justru kalau bisa segera maafkan dan berlapang dada supaya apa? Allah ampunimu sebagaimana harapan Sayyidina Abu Bakar ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ibu-ibu, belajar meniru akhlak Nabi Muhammad. Saya selalu jaga satu doa. Ya Allah, kalau ada yang salah sama aku, ampunilah dia. Ya Allah, kalau aku yang salah sama dia, ampunilah aku. Udah selesai. Kenapa ambil di hati? Kalau ambil di hati, wallahi kita yang galau, kita yang stres, kita yang pusing. Difikirin terus, tidak bisa tidur, pusing, tidak ada nafsu makan, malas kemana-mana, gara-gara sakit hati. Buat apa bikin kita diri sakit gara-gara sakit hati? Udahlah, maafkan. Kenapa kalau kita maafkan? Supaya hati kita yang tenang, hati kita yang sehat, hati kita yang selamat. Masa orang-orang di luar enak-enak sebarin fitnah dan kita yang tambah sakit. Sebarin fitnah, kita tambah sakit sampai stroke. Jangan diberikan kesempatan dengan mulutnya orang mempengaruhi hati kita. Contoh, kalau ada orang berkata menyebutkan kita anjing, ingat, ibu bukan anjing, ibu manusia. Udah selesai. Kalau dia panggil anjing, mohon maaf, saya bukan anjing. Nama saya Ibu Siti Fatimah. Bukan anjing. Mungkin ibu maksudnya anjing. Anjing tidak ada di sini. Udah selesai. Jangan ambil hati. Beda sama orang marah. Dibilang anjing, kamulah anjing. Orang tua kamu juga anjing. Keluarga kamu sampai 7 keturunan anjing. Astagfirullahaladzim. Marah banget itu. Sampai 7 keturunan. Tak bakal habis. Kalau kita balas begini, dia juga akan balas. Kita balas lagi, dia akan balas. Bisa berantem dan tidak ada habisnya. Tapi kalau ketika dia menyakiti kita, tidak usah dengarin. Orang bicara jelek-jelek begitu, Bu, sudah selesai? Semoga Allah ampuni ibu. Assalamualaikum. Jalan. Berat ya? Assalamualaikum. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang jahil, maksud kata jahil bukan bodoh, tapi perilakunya jahiliyah, akhlaknya jahiliyah. Dia berkata-kata terhadap kita yang menyakiti hati, kita jawab Assalamualaikum. Kamu ngapain? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apalagi kita bergaul dengan orang di pasar, mungkin ada kata-kata yang menyakiti. Apa nih mungkin kau dia belanjaan? Assalamualaikum. Sambil senyum. Pasti orang itu diam. Pasti diam. Malu. Tapi coba kalau kita
Dia balas. Apa? Mulak apa? Apa? Ayo coba kalau berani. Tidak ada habisnya. Tapi kalau dia berbicara macam-macam, udah selesai bu? Ya sudah selesai. Apa? Assalamualaikum. Udah tinggalin. Sama juga suaminya. Kalau suaminya datang, suaminya galak, marah-marah, dengarin aja. Jangan lawan. Jangan lawan. Begitu selesai, Assalamualaikum. Wallahi tenang hati kita. Tenang. Saya mohon maaf, jangan ibu-ibu kira saya tidak punya masalah dalam rumah tangga. Biasa. Ibarat bermasalahan dalam rumah tangga seperti garam di dalam makanan. Kalau garamnya berlebihan, membaik. Kalau tidak ada garam, tidak enak juga. Begitu harus jalan hidup kita di dalam rumah tangga. Harus berjalan. Saling menutupi, saling mengisi. Kadang-kadang saya janji pulang ke rumah habis maghrib. Tapi ada urusan mendadak, ketemu jamaah, ada yang minta tolong. Pulangnya malam. Istri saya duduk di depan pintu. Saya langsung begitu lihat wajahnya. Inilah setan lagi mutar ini. Setan ada di sekitar kita ini. Saya masuk. Kok malam-malam? Ya memang sekarang lagi malam-malam. Bukan pagi. Santai-santai aja. Katanya mau datang habis maghrib. Ya, mohon maaf. Gimana kok mau maaf, saya dari tadi nunggu-nunggu. Sebenarnya ingin saya ajak kamu makan di luar. Makan malam kita berdua. Akhirnya saya tunduk. Dia lagi musim. Sudah selesai sayang? Boleh nggak saya salat 2 rakaat? Nanti kita bahas. Karena ada sunnah masuk rumah salat 2 rakaat. Saya masuk salat 2 rakaat. Habis itu, ya sayang ada apa tadi? Udah jadi. Udah jadi. Sudah amarahannya turun. Sudah mendam. Tapi coba kalau saya di saat itu lawan, dia lawan, kita lawan. Mungkin malam itu saya tidur di kamar lain. Santai aja. Santai aja. Alhamdulillah lama kelamaan istri pun ikut. Saya kadang-kadang juga punya rasa emosi. Pas misal datang, kok makanannya belum jadi? Istri saya senyum. Begitu dia senyum, oh saya sudah paham. Ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada makanan, saya puasa, tidak apa-apa. Rasulullah SAW pernah pulang ke rumahnya, tanya sama Aisyah, ada makanan habis subuh ini? Tidak ada ya, belum ada, belum saya siapin. Ya udah saya puasa aja. Ulama mengambil dari hadis ini kesimpulan puasa sunnah dibolehkan walaupun belum niat sebelum subuh. Beda sama puasa wajib, harus diniatkan lebih awal. Kalau puasa sunnah tidak diharuskan ada niat lebih awal. Wallahu ta'ala. Faham bu? Tiru akhlak Nabi Muhammad. Jadi orang yang bersetia untuk Nabi Muhammad. Apapun yang kita amalkan, insya Allah tidak akan sia-sia. Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang termulia akhlaknya. Jadilah orang yang termulia akhlaknya. Tahu enggak ibu, dengan kemuliaan akhlak bisa mencapai derajat tinggi di dalam surga Allah, melebihi derajat ahli tahajud dan ahli puasa. Ahli puasa, yang suka puasa, yang suka tahajud setiap malam, orang yang mulia akhlaknya, derajatnya masih lebih tinggi.
Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah menjadi orang yang mulia hatinya, mulia ruhnya, mulia sikapnya, mulia akhlaknya, agar kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad yang termulia akhlaknya sallallahu alaihi wasallam.